Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kebutuhan dasar pasca persalinan. Berikut nama anggota kelompok 2. Yang pertama Erina Alfionita, kedua Febrianti Adomut, yang ketiga Vera Noviana, keempat Hanifa Ika Agustin, kelima Helma Afta Fitra Santi, keenam Intan Puspitasari, ketujuh Kristina Ramadhani, ke-8 Maharani Fitrianti, 9 Nanda Fajira, ke-10 Putri Sekar Anggraini. Berikut sub pokok bahasan. Yang pertama, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang ketiga, kebutuhan istirahat ibu pasca persalinan. Yang keempat, kebutuhan seksual ibu pasca persalinan. Yang kelima, kebutuhan KB ibu pasca persalinan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Kebutuhan ibu ini meliputi kebutuhan nutrisi dan cairan yang banyak hilang, ambulasi dini pasca persalinan, cara eliminasi yaitu buang air kecil dan buang air besar, menjaga kebersihan diri, menerapkan pola istirahat, kebutuhan seksual, kontrasepsi, dan perawatan payudara. Semuanya harus diberikan asuhan oleh bidan dalam rangka asuhan kebidanan masa nifas. Selanjutnya, kebersihan diri. Kebersihan diri antara lain, yang pertama perawatan payudara, menjaga payudara tetap bersih dan kering jika terdapat luka pecah. Pada payudara harus segera diobati, karena kerusakan puting susu dapat menimbulkan mastitis. Apabila puting lecet sudah pada tahap berat, dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok. Untuk menghilangkan nyeri ibu dapat diberikan paracetamol 1 tablet 500 mg setiap 4-6 jam sehari. Selanjutnya perawatan perineum. Perawatan perineum setelah buang air besar ataupun buang air kecil, perineum dibersihkan secara rutin. Membersihkan dimulai dari arah depan ke belakang sehingga tidak terjadi infeksi. Penanganan kebersihan diri. Yang pertama, anjurkan kebersihan seluruh tubuh. Yang kedua, mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Pastikan bahwa ia mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu dari depan ke belakang, baru kemudian dibersihkan daerah sekitar anus. Nasihatkan pada ibu untuk membersihkan vulva setiap kali selesai buang air kecil maupun buang air besar dan mengeringkannya dan memakai handuk. Yang ketiga, sarankan ibu untuk mengganti pad atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Kain dapat digunakan ulang jika telah dicuci dengan baik dan dikeringkan di bawah matahari atau disetrika. Yang keempat, sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Yang kelima, jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari dari menyentuh luka. Selanjutnya, kebutuhan istirahat pada ibu pasca bersalin. Keluarga disarankan untuk memberikan kepada ibu untuk istirahat yang cukup sebagai persiapan untuk energi menyusui bayinya. Ambarwati 2010 112. Kurang istirahat bagi ibu postpartum mengakibatkan beberapa kerugian, misalnya yang pertama, dapat mengurangi ASI. Yang kedua, dapat memperlambat proses involusi uterus dan memperbanyak perdarahan. Yang ketiga, menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, dampak kurang istirahat dan tidur. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal. Yang pertama, mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Yang kedua, memperlambat proses involusio uterus dan meningkatkan perdarahan. Yang ketiga, menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Selanjutnya, cara istirahat dan tidur pada malam hari. Yang pertama, pergi ke tempat tidur dan bangun di saat sama setiap hari. Yang kedua, jangan makan makanan berat kurang dari 3 jam sebelum pergi tidur. Hindari kopi, teh, minuman kola, alkohol, dan merokok. Jika Anda lapar, makan biskuit atau pisang. Minum segelas susu hangat setengah jam sebelum tidur.
Selanjutnya, kebutuhan seksual ibu pasca bersalin. Kebutuhan seksual sering menjadi perhatian ibu dan keluarga. Diskusikanlah hal ini sejak mulai hamil dan diulang pada postpartum berdasarkan budaya dan kepercayaan ibu dan keluarga. Hal-hal yang mempengaruhi hubungan seksual pasca persalinan. Yang pertama, intensitas respons seksual berkurang karena perubahan faal tubuh. Yang kedua, rasa lelah akibat mengurus bayi mengalahkan minat untuk bermesraan. Yang ketiga, bonding dengan bayi menguras semua cinta kasih sehingga waktu tidak tersisa untuk pasangan. Selanjutnya, kehadiran bayi di kamar yang sama membuat ibu secara psikologis tidak nyaman berhubungan intim. Pada minggu pertama setelah persalinan, hormon estrogen menurun yang memengaruhi sel-sel penyekresi cairan pelumas vagina alamiah yang berkurang. Selanjutnya, ibu mengalami letdown ASI sehingga respon terhadap orgasme yang dirasakan sebagai rangsangan seksual pada saat menyusui. Nah, sekarang solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bidan biasanya memberi batasan rutin 6 minggu pasca persalinan, akan tetapi jika pasangan ingin lebih cepat, konsultasikan hal ini untuk mengetahui dengan pasti jenis 25 persalinan, kondisi perineum, luka episiotomi, dan kecepatan pemulihan sesungguhnya. Selanjutnya, ungkapkan cinta dengan cara lain seperti dengan duduk berpelukan di depan TV, menggosok punggung pasangan, dan berdansa berdua. Jika tidak lelah, dapat membantu melakukan pasangan dengan masturbasi. Selanjutnya, program kontrasepsi harus segera dilakukan sebelum hubungan seksual karena ada kemungkinan hamil kembali dalam kurun waktu kurang dari 6 minggu atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Hilma. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yang kelanjutan dari Mbak Intan. Hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan yaitu seperti yang pertama, menjaga badan agar tetap sehat. Untuk yang kedua yaitu makan makanan yang bergizi cukup. Kita harus seimbang dalam mengatur pola makan kita atau ibu pasca bersalin. Lalu selanjutnya yaitu cukup istirahat. Ibu pasca persalinan itu harus memenuhi kebutuhan istirahat agar tidak stres. Selanjutnya yaitu olahraga secara teratur. Mungkin bisa melakukan olahraga pada pagi hari, mungkin jalan-jalan atau mungkin yang lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu hindari stres. Tadi ya bisa dengan istirahat yang cukup itu agar tidak timbulnya stres. Lalu selanjutnya adalah hindari merokok dan mengonsumsi alkohol. Baik, selanjutnya beralih ke KB, yaitu kebutuhan KB ibu pasca salin. KB pasca persalinan merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mengatur kelahiran, menjaga jarak kehamilan, dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan oleh keluarga tersebut. Pilihan jenis kontrasepsi bagi ibu pasca persalinan itu dapat dibedakan untuk ibu menyusui dan untuk ibu yang tidak menyusui. Selanjutnya, KB pasca persalinan adalah penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas, yaitu hingga 42 hari setelah melahirkan. Untuk memastikan jarak kehamilan yang sehat dan aman, minimal 2 tahun, maka pasien perlu diberikan informasi dan motivasi untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang sejak sebelum ibu melahirkan. Untuk tujuan KB sendiri, yang pertama yaitu menurunkan kehilangan kesempatan ber-KB pada klien yang sudah berkontrak dengan petugas kesehatan sejak ANC, bersalin, dan masa nifas. Untuk yang kedua, membantu menciptakan jarak ideal antara kehamilan dan menghindari kehamilan tidak direncanakan. Yang ketiga, meningkatkan kepesertaan baru KB. Yang keempat, meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan keluarga. Lalu konseling KB pasca persalinan. Konseling KB pasca persalinan sebaiknya dilaksanakan sejak awal masa kehamilan, sehingga ibu sudah mempunyai rencana menggunakan KB pasca persalinan, baik pada pelayanan
antenatal maupun pada kelas ibu hamil. Konseling dapat menggunakan informasi yang terdapat pada buku KIA. Sebelum menjelang masa persalinan, klien perlu didorong untuk setelah memutuskan metode kontrasepsi, diutamakan metode kontrasepsi jangka panjang. Lalu mengisinya pada lembar amanat persalinan yang terdapat dalam buku KIA. Proses konseling dapat dilanjutkan selama proses menjelang persalinan dan masa persalinan dini, yaitu ketika ibu masih dirawat di ruang nifas atau dirawat gabung. Dengan konseling yang berkualitas dan berkesinambungan, diharapkan klien sudah menggunakan metode kontrasepsi pasca persalinan sebelum pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, penapisan kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi. Proses konseling KB pasca persalinan perlu dilanjutkan dengan menapiskan kelayakan medis dalam menggunakan kontrasepsi pasca persalinan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. Metode kontrasepsi pasca persalinan yang akan digunakan oleh pasangan suami istri harus mempertimbangkan yang pertama yaitu usia, dimana kita harus mempertimbangkan usia karena dimana jika usia ibu sudah beranjak tua atau mungkin menopause itu untuk kebutuhan seksualnya itu menurun untuk berhubungan suami istri. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu paritas, yang ketiga jumlah anak. Nah, jumlah anak ini mungkin jika terlalu banyak juga nanti mengakibatkan, mungkin normalnya untuk jumlah anak itu kan 2. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan dari jumlah anak, kita harus mengetahui dengan keluarga itu ingin mempunyai anak berapa, dan kita harus menyarankan dan kita harus ngasih tahu bahwa 2 anak itu mungkin lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu kondisi kesehatan klien. Kita harus mengetahui kondisi ibu itu seperti apa jika kita akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi tersebut. Nah, selanjutnya pada klien dengan kondisi medis atau karakteristik khusus, terdapat metode kontrasepsi yang mungkin dapat memperburuk kondisi medis atau membuat resiko kesehatan tambahan, misal pada klien dengan hipertensi, diabetes, infeksi, HIV, dan lain-lain. Di sisi lain terdapat juga kondisi medis atau karakteristik klien yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi metode kontrasepsi, misal usia, ibu menyusui, dan lain-lain. Bagi ibu menyusui misalnya tidak direkomendasikan metode kontrasepsi hormonal kombinasi yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Selanjutnya, pelayanan dan metode kontrasepsi KB pasca persalinan. Sesuai dengan Health Technology Assessment Indonesia yang telah dikeluarkan tahun 2009 oleh Kementerian Kesehatan tentang KB pada periode menyusui. Beberapa metode kontrasepsi yang efektif dalam mencegah kehamilan pada periode menyusui antara lain, yang pertama yaitu metode KB non-hormonal yang terdiri dari tubektomi dan vaksektomi, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, metode amenorea, laktasi atau MAL, kondom, abstinensia atau metode kalender. Untuk yang kedua yaitu metode KB hormonal yang terdiri dari implan, suntik yang hanya mengandung progestin serta minipil. Untuk metode kontrasepsi pasca persalinan meliputi yang pertama metode alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR
itu merupakan alat kontrasepsi yang dapat dipasang dalam rahim, relatif aman dan efektif untuk semua perempuan. AKDR pasca plasenta merupakan yang paling berpotensi untuk mencegah missed opportunity ber-KB. Nah, di sini ada tabel, nanti silahkan dipahami ya. Itu ada waktu pemasangan, ada definisinya, angka ekspulsi, dan observasi. Mungkin waktu pemasangannya setelah pasca plasenta, pasca persalinan dini, pasca persalinan lanjut, dan interval. Nah, yang kedua yaitu metode implan, yaitu alat kontrasepsi bawah kulit yang mengandung progestin dan pemasangannya membutuhkan tindakan pembedahan minor. Metode implan aman bagi ibu menyusui serta dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang dari fasilitas kesehatan tersebut. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu metode amenorea laktasi atau MAL, yaitu adalah kontrasepsi yang mengandalkan menyusui secara eksklusif. Artinya, ibu secara langsung menyusui bayi tanpa memberikan tambahan makanan ataupun minuman apapun lainnya sehingga bayi itu berusia 6 bulan. Jadi hanya ASI saja yang diberikan. Nah, untuk MAL dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila memenuhi seluruh persyaratan berikut. Yang pertama, ibu menyusui secara penuh full pemberian lebih dari 8 kali sehari atau total waktu menyusui lebih dari 4 jam. Yang kedua yaitu umur bayi kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, ibu belum haid kembali. Jika seluruh syarat terpenuhi, metode MAL efektif sampai 6 bulan setelah melahirkan. Lalu setelah itu, klien perlu berganti cara dengan pemakaian metode kontrasepsi lain. Khusus pada ibu dengan HIV positif, pemilihan metode MAL dapat dilakukan jika ibu sudah mengonsumsi obat antiretroviral secara teratur selama minimal 6 bulan dan viral load kurang dari 1000 kopi atau tidak terdeteksi. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu metode kondom, adalah penggunaan selubung atau sarung karet untuk menghalangi sperma masuk ke uterus. Kondom dapat digunakan kapanpun atau sebagai KBP sementara bila kontrasepsi lainnya harus ditunda. Apabila ibu dan atau pasangan HIV positif, maka apapun jenis kontrasepsi pasca persalinan yang dipilih harus dibarengi dengan pemakaian kondom sebagai perlindungan ganda karena kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan HIV dan infeksi menular seksual. Lalu yang kelima adalah metode kontrasepsi pil. Merupakan metode kontrasepsi hormonal yang terdiri dari pil progestin dan pil kombinasi, yaitu kombinasi dari estrogen dan progesteron. Mini pil atau pil progestin dapat diberikan dalam 6 minggu pertama pasca persalinan. Namun, bagi wanita yang mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pil progestin atau mini pil dapat segera digunakan dalam beberapa hari setelah 3 hari. Setelah 3 hari mungkin pasca persalinan. Pil kombinasi dapat mulai diberikan pada ibu yang tidak menyusui setelah 3 bulan pasca persalinan, sedangkan pada ibu menyusui hanya boleh diberikan ketika bayi berusia 6 bulan atau lebih. Lalu yang keenam yaitu metode kontrasepsi suntik. Merupakan metode kontrasepsi hormonal yang terdiri dari suntik progestin, suntikan 3 bulanan, dan suntikan kombinasi atau suntikan 1 bulanan. Pada ibu yang tidak menyusui, suntik progestin dapat diberikan segera setelah persalinan dan suntik kombinasi dapat diberikan setelah 3 minggu pasca persalinan. Sedangkan bagi ibu yang menyusui,
Suntik progestin hanya bisa diberikan setelah 6 minggu pasca persalinan. Dan suntik kombinasi hanya bisa diberikan ketika bayi berusia 6 bulan atau lebih. Lalu selanjutnya yaitu metode tubektomi, yaitu metode permanen yang melibatkan prosedur pembedahan pada persalinan pervaginam, dapat dilakukan hingga 48 jam pasca persalinan dengan minilaparotim, atau jika tidak bisa dalam waktu 2 hari pasca persalinan, ditunda sampai 4-6 minggu. Sedangkan persalinan dengan seksio sesaria atau dengan persalinan sesar, metode ini bisa dilaksanakan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Untuk yang terakhir yaitu metode vasektomi, yaitu metode permanen dan aman untuk pasangan suami istri yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau dengan anak itu sudah cukup, jadi tidak mau nambah anak lagi. Dapat dilakukan setiap saat selama kehamilan atau selama masa nifas. Bahkan, vasektomi merupakan metode pasca persalinan yang sesuai dan aman karena periode 3 bulan yang diperlukan agar vasektomi menjadi efektif masih dalam periode ASI eksklusif, sehingga masih dapat mengandalkan MAL. Bila pasangan sudah tidak ingin anak lagi, disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi MOW atau metode operatif wanita atau MOP, kontrasepsi dengan pembedahan. Bagi ibu dengan HIV yang sedang minum obat, penggunaan metode kontrasepsi hormonal memiliki kekurangan, yaitu dapat sedikit mempengaruhi aktivitas obat antiretroviral atau obat HIV tersebut. Selanjutnya, bagi ibu pasca salin yang tidak menyusui dapat memilih semua jenis kontrasepsi kecuali MAL. Dan untuk ibu yang menyusui, jenis kontrasepsi dapat berupa kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal sebagai pilihan utamanya. Yang pertama yaitu segera setelah plasenta lahir, ibu dapat memilih metode aminorelatasi atau MAL, IUD, dan metode operatif wanita atau MOW. Yang kedua, sebelum 2x24 jam pasca salin, ibu dapat memilih MOW atau metode operatif wanita. 6 minggu pasca salin, ibu dapat memilih IUD, MOW, dan kontrasepsi progestin atau pil, suntik, dan implan. Lalu yang ketiga yaitu 6 bulan pasca salin, ibu dapat memilih semua jenis kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal, sesuai dengan keinginan dan kondisi ibu tersebut. Itu adalah ibu yang menyusui. Untuk kontrasepsinya itu tadi. Selanjutnya bagi ibu yang pasca salin yang tidak menyusui, yang pertama yaitu tadi pil kombinasi estrogen dan progesteron dapat diberikan lebih awal, tidak harus menunggu setelah minggu ketiga pasca salin. Yang kedua yaitu implan dan suntikan KB 3 bulanan dapat diberikan segera setelah persalinan. Ya baik, untuk kesimpulannya, saat melahirkan, ibu banyak mengeluarkan tenaga sehingga setelah melahirkan, ibu akan kelelahan dan kurang tenaga. Kemudian, ibu pasca salin akan mengalami perubahan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, ibu sangat membutuhkan tenaga yang banyak untuk menyusui bayinya
yang baru lahir dan upaya untuk memulihkan tubuhnya. Kebutuhan ibu pasca salin meliputi kebutuhan nutrisi, cairan, kebersihan diri, istirahat, seksual, dan KB. Nah, berikut ini referensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.